Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 9 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita bersama renungkan dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengalami kasih Tuhan di dalam firman-Nya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya ikut dalam acara reuni SMP. Kira-kira sudah 25 tahun yang lalu kami bersama di satu sekolah dengan seragam yang sama, celana pendek biru, atasan putih dengan dasi silang. Waktu yang cukup lama untuk kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat seperjuangan. Namun terjadi kejanggalan karena kami masing-masing harus kembali memperkenalkan diri. Ketika saya memperkenalkan diri kepada teman-teman, ada yang bilang demikian, "Woh, lo berubah ya, sekarang jadi alim." Saya tersenyum sambil bilang, "Namanya juga pastor." Kejanggalan yang lain, dan saya syukuri kejanggalan ini, adalah ketika salah satu teman memperkenalkan diri. Sebut saja namanya Woya, bukan nama sebenarnya. Karena dulu Woya adalah primadona sekolah. Woya adalah mantan saya. Dulu kalau bertemu dengannya, kita selalu bilang, "Wow."
Tetapi sekarang ketika berjumpa dengannya, ia lebih mirip Maradona yang jarang olahraga. Maka kami sekarang bilang, ya, inilah si Woya yang dulu kami katakan, wow, sekarang, ya. Reuni ini semakin menegaskan jalan panggilan yang saya pilih ini sebagai jalan yang benar. Saudari-saudaraku, sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, setelah Thomas dalam bacaan kemarin bingung dan bertanya tentang jalan yang benar, kini gantian Filipus yang dalam kebingungannya berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus memberikan jawabnya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ingat konteks waktu dalam sabda ini adalah perjamuan malam terakhir. Jadi para murid termasuk Filipus telah 3 tahun lamanya siang malam berada bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan karyanya yang ajaib, mengikuti pengajarannya, teladan yang ia buat. Namun mereka masih tidak mengenal Yesus yang sejati. Saya dan teman-teman SMP yang walaupun tidak siang malam berjumpa, masih mengingat satu sama lain. Pertanyaan yang patut kita gali dan telusuri adalah, mengapa sampai Filipus dan juga para murid tidak percaya? Karena mereka tidak meyakini kalau Yesus adalah sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dirinya dan Bapa adalah satu. Berulang kali dalam firman hari ini, Yesus bersabda, tidak percayakah engkau? Percayalah. Firman ini bukan hanya untuk meyakinkan para murid saja, tetapi meneguhkan kita sekalian. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 13, tadi Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman ini sampai diulangi sekali lagi untuk mempertegas. Di ayat 14 dikatakan demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Maka kita diminta untuk jangan menyebut namanya dengan tidak hormat. Saudari-saudaraku, masih ingatkah lagu sekolah minggu ini? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. In nomine Yesus, dalam nama Yesus kita sekalian dipulihkan, disembuhkan, ditolong, diringankan, diampuni, dan diberkati Tuhan. Amin.